Pada suatu hari, Bathara Guru dan sang istri, Bathari Uma berkeliling jagat raya dengan menunggang lembu Andini. Pemandangan terlihat begitu indah. Bathara Guru pun terkesima melihat kecantikan sang Bathari. Di bawah siraman semburat jingga cahaya surya sore itu, Bathari Uma nampak begitu menawan. Tak pelak lagi, birahi Bathara Guru pun bangkit dan serta-merta mengajak sang istri untuk bercinta. Bathari Uma mencoba menolak secara halus karena bukan saat yang tepat, apalagi di awang-awang. Sebuah tempat yang terbuka, namun apa daya Bathara Guru yang sudah berada dalam suasana birahi memaksakan kehendaknya. Terjadilah pergumulan hebat hingga Bathari Uma mendorong dan melepaskan diri dari pelukan Bathara Guru yang penuh gejolak nafsu. Akibatnya, kama buah cinta sang Bathara Guru tumpah ke dalam lautan dan menjelma menjadi raksasa besar yang dinamakan Kala. Jadi, Kala adalah satu produk yang salah, dan lantaran kesalahan itu, meskipun putra dewa, Kala tumbuh menjadi raksasa yang sangat jahat, yang selalu ingin memangsa daging manusia. Sebagai seorang ayah, Bathara Guru memberi izin kepadanya untuk memangsa orang-orang Sukerto. Akan tetapi, setelah dibicarakan dengan Bathara Narada patihnya, Bathara Guru menyadari bahwa santapan untuk sang Kala akan terlalu banyak. Bathara Guru kemudian menulis sebuah mantra di dada Kala. Ketentuannya, barang siapa yang dapat membaca mantra tersebut, oleh Kala harus dianggap sebagai ayahnya. Bathara Guru lalu turun ke dunia, menyamar sebagai dalang dengan nama Kidalang Kanda Buana. Kala pun menyerah pada Kidalang dan dia diperintah tinggal di hutan Kerendawahana. Kala setuju dan tunduk, tidak akan mengganggu anak-anak Sukerto yang telah diangkat anak oleh Kidalang. Mereka adalah bocah-bocah Sukerto yang telah menjalani ruatan Murwakala. Kala memohon diberkati dengan santi puja mantra. Kidalang pun mengabulkan, lalu memandikannya dengan air dan bunga-bunga. Sebelum pergi ke hutan, Kala minta bekal sesaji berupa golong rolas berjumlah 12 yang berarti gumolong atau penyatuan pikiran dan hati, panggang ayam berarti keterbukaan, tebu berarti anteping kalbu atau kemantapan hati, pisang berarti sesanggeman atau kewajiban, yaitu kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tumpeng 5 macam, di antaranya tumpeng putih yang bermakna kesucian, tumpeng robyong yang bermakna kedamaian, tumpeng emas, keemasan dan kejayaan, tumpeng kendit, tekad bulat, tumpeng songgo buwono, kesabaran, dan tumpeng sendiri melambangkan sebuah kekuatan. Masih ditambah lagi kain panjang, beberapa jenis makanan, tikar, bantal dan selimut, alat-alat pertanian dan hasil bumi, alat dapur, ternak, unggas dan sebagainya yang akan dipakai selama perjalanannya menuju ke hutan. Pada saat meruat Kala, Kidalang Kanda Buana mengucapkan mantra sastra binedati, santi kukus, caraka balik, dan rajah kala cakra, yaitu ilmu tentang perputaran waktu. Om Ya Maraja Jaramaya, Ya Marani Niramaya, Ya Silapa Palasya, Ya Dayudi Diudaya, Ya Sihama Mahasya, Ya Siyatsa Cayasya, Ya Mitusa Satumia, Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Koro Conoho. Wahai orang yang akan berbuat jahat, hilanglah kesaktiannya. Wahai orang yang akan menjadi perusuh, hilanglah kelebihannya. Wahai orang yang lapar, berikanlah mereka kenyang. Wahai orang yang miskin, jadikanlah mereka kaya. Wahai orang yang datang menyerang, hilanglah kekuatannya. Wahai orang yang berdosa, hilangkanlah dosanya. Demikian tadi paparan cerita dengan lakon Murwakala. Apakah ritual ruatan ini dianggap sesat, syirik, bahkan menyimpang dari ajaran agama? Mari kita luruskan agar cagar budaya tradisi milik bangsa ini bisa lestari. Kita tengok
sejarah awalnya. Ruatan Sukerta atau Sukerto adalah sebuah ritual kuno pembersihan diri yang sudah dikenal masyarakat Jawa secara turun-temurun sejak awal abad ke-17, di mana syiar Islam sudah masuk ke tanah Jawa melalui akulturasi budaya yang diperkenalkan oleh Wali Songo. Maka tidaklah heran jika sang dalang dalam memulai doanya menggunakan suluk Asmaul Husna dan mengakhirinya dengan mencuplik salah satu ayat Al-Quran. Sesaji atau sajian sendiri bukan untuk dipersembahkan kepada makhluk halus, jin dan sebagainya, tapi merupakan pengejawantahan dari doa itu sendiri. Tujuan dari ritual ruatan ini adalah untuk membersihkan diri dari Sukerto atau kotoran jiwa, aura negatif, spirit jahat, dan gangguan psikologis yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan masa lalu yang menyebabkan hidup seseorang menjadi gelisah, mengalami kesulitan hidup, kesialan, dan malapetaka, atau dapat menjadi penghalang kesuksesan. Berikut ini adalah beberapa bocah yang terlahir Sukerto yang butuh diruat, antara lain Ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki; Unting-unting, anak tunggal perempuan; Pancuran kapit sendang, 3 anak laki-laki di tengah; Sendang kapit pancuran, 3 anak perempuan di tengah; Uger-uger lawang, 2 anak laki-laki; Kembang sepasang, 2 anak perempuan; Kedono kedini, 2 anak laki-laki dan perempuan; Pendowo, 5 anak laki-laki semua; Serimpi, 5 anak perempuan semua; Dampit atau anak kembar. Ada pula anak yang perlu diruat terkait dengan kondisi saat lahir. Di antaranya Julung wangi, yaitu anak yang lahir saat matahari terbit; Julung pucut, anak yang lahir saat matahari terbenam; Julung sungsang, anak yang lahir tengah hari; Tibo sampir, anak yang lahir berkalung plasenta atau kalung usus; Lawang mengo, lahir saat sandikala, saat langit berwarna merah kekuningan. Prosesi ritual dimulai dari acara siraman. Setelah bocah Sukerto dipotong rambutnya, Ki Dalang sebagai pemimpin ritual membacakan doa dan menuangkan air kembang setaman di atas kepala anak yang diruat. Air siraman diambil dari sumber mata air yang dianggap suci, di antaranya Sumur Jolotundo Dieng, Gunung Lawu, Masjid Agung, dan Sumur Tujuh. Dalam prosesi ini, pesinden melantunkan tembang-tembang Jawa tanpa iringan gamelan. Usai siraman, dilanjutkan dengan prosesi inti, yakni pentas wayang Murwakala, seperti yang sudah dikisahkan di awal. Bathara Kala adalah raksasa yang menjadi simbol pemangsa orang-orang Sukerto dalam kisah pewayangan. Pentas wayang ruatan bersifat ritual, sehingga tidak bisa dimainkan oleh sembarang dalang, karena sebelum pementasan, dalang peruat wajib melakukan laku spiritual terlebih dahulu, seperti puasa dan pati geni, karena ia merupakan tokoh sentral dan bertanggung jawab atas prosesi ruatan.